Perkara sangkaan penipuan yang disematkan terhadap Feni Merina dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Putusan tersebut, sama persis dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Damang, yakni, menuntut pidana penjara selama 3 bulan. Dalam bacaan putusan, yang menjadi pertimbangan yakni, adanya surat perdamaian antara Paulus Welly Afandi sebagai korban dengan Feni Merina sebagai terdakwa. Konsep melawan hukum terdakwa ada 2 klasifikasi yakni, secara formil dan material. Secara formil adalah di mana perbuatan yang dilakukan terdakwa berlawanan dengan norma undang-undang yang diatur. Adapun, perbuatan material cara yang dilakukan, ada tipu muslihat unsur pasal 378 terpenuhi terkait delik materialnya yaitu, akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan belum ada pengembalian dari terdakwa. Hal lainnya, yang menjadi pertimbangan sang pengadil dalam putusannya, yakni, terdakwa sudah berumur 82 tahun. Atas putusan di atas, terdakwa maupun penasehat hukumnya, Dewi, menerima yang tentunya jaksa pun, juga menerima putusan tersebut. Dari Ruang Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Saudara, sehat? Ganang panci. Sehat ya? Kita mau menjadikan putusan, kita siap, silakan ya. Putusan nomor 1989 Pengadilan Surabaya demi keadilan berdasarkan usaha masa pengadilan di Surabaya. Kita keluar ya. Perkara pidana dengan menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara terdapat lengkap Feni Merina tercatat di dalam putusan ini. Terdakwa Feni Merina dikali putusan oleh penyidik oleh penuntut umum pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam terdakwa menjalani hukumnya dalam waktu perkara dan para advokat pada kantor hukum Federal WN Asosiasi Selamat Kantor Jalan Raya Ajudan nomor 12C Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan tanggal 11 November 2024 pengadilan tersebut telah membaca pendapat ketua pengadilan negeri Surabaya tentang hukuman hakim dan seterusnya telah mendengar keterangan saksi terdakwa keterangan saksi Atika dan memastikan barang bukti yang diajukan di persidangan telah mendengarkan pembacaan putusan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut untuk surat tuntutan sebagaimana telah dibacakan. Setelah mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon rasa keadilan dari terdakwa yang sudah ujung saat ini berusia 82 tahun dan cara mental kurang fit dan terdakwa sudah utuh dan telah diperdayai oleh orang-orang sekelilingnya. Maka tim penasihat hukum menyatakan kepada majelis hakim. Setelah penetapan penuntut umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada putusannya. Menimbang bahwa terdakwa diberikan persidangan penuntut umum didakwa memberikan surat dakwaan sebagai berikut untuk surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan. Menimbang atas dibaca surat dakwaan tersebut penasihat hukum menyatakan tidak menanggapi dalam eksepsi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah melakukan saksi-saksi yaitu saksi Paulus Welly Afandi, saksi kedua Alfa Edison Barat, saksi Bayu Putra Permana, saksi Andreas Nafifi Kulu, dan juga telah mendengar keterangan saksi korban Paulus Welly Afandi yang keterangannya telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa juga tidak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan keterangan tentang perbuatannya. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan atau APK yaitu saksi Kevin Ongko yang telah menyatakan bagaimana di dalam ini. Menimbang bahwa penuntut juga memberikan barang bukti berupa satu lembar koran dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dalam mengajukan beberapa hukum sebagai berikut ya di dalam tersebut juga telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta untuk kegiatan terdakwa dan berdengar dengan telah kemarinnya. Menimbang bahwa terdakwa telah dilakukan
yaitu sebagaimana dia sebutkan pasal 3 KUHP yang kemudian menyebut barang siapa sesuai maksud bukan di sini orang yang telah mampu dengan memakai nama pada kepada dengan pendidikan atau dengan menjelaskan orang yang menggunakan dan pada atas kehidupan atau bersangkutan juga buat terhadap tujuan tersebut penjelasan terhadap sebarang siapa memberikan fakta punya tentang dengan dari keterangan saksi tentang keterangan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang siapa adalah sama padanya dengan setiap orang. Bahwa barang siapa adalah ada menjadi itu atau terdapat fair atau perbuatan tidak sehingga yang dapat dianggap sebagai sabit dari satu berfir itu kayak melakukan usul atau menjadi dan dilihat dari cara menggunakan dengan awal dan timbang bahwa selama dalam proses perbuatan dengan terdakwa training yang disediakan telah dibaca secara lengkap bagaimana menentukan dalam perbuatan serta identitas terdakwa training yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selalu ditanyakan dalam pendekatan kerja serta kecakapannya dengan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa sehingga tidak barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dalam perbuatan segala tidak yang telah tidak digandakan yang tersebut. Sedangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan usul kepada dan umum akan dijatuhkan kemudian muncul dengan maksud menentukan diri sendiri atau orang lain dalam hukum dengan memakai nama palsu atau memperoleh dengan tujuan ataupun rangkaian kebohongan menggunakan orang lain untuk menggunakan balas atau supaya memberi hutang maupun membangun hutang. Nimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dan seterusnya adalah bersifat alternatif di mana antara suatu perbuatan dengan perkara yang dibutuhkan oleh tanda atau oleh karena yang dalam pasal itu demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja itu atau memakai nama palsu saja dengan martabat palsu saja dengan kebersihan atau dengan rangkaian kebohongan maka pula dibuktikan sebagai kombinasi dari semua perbuatan tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi atau memang terpenuhi terpenuhi itu dimang bahwa berdasarkan hukum yang telah dimuatkan di atas maka terhadap pidana dimang dengan bahwa usul kita dapat ini secara sah menurut hukum maka akan dikatakan sebagai berikut bahwa berawal pada tanggal 2 Januari 2003 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Feni telah mensaksi korban Paulus Feni Akami di rumah saksi korban bahwa terdakwa telah melakukan pada saksi korban jika dia tidak membuka dengan modal sebesar 3 miliar dan akan dijadikan sebesar 1 miliar dan akan mengeluarkan uang bersama sebesar 100 miliar yang akan diserahkan dalam waktu 3 bulan setelah uang diterima bahwa dikarenakan saksi Paulus Feni sudah berteman lama dengan terdakwa hingga atas penyampaian kejadian dari kedua bentuk membuat saksi Paulus Feni tergerak hatinya dan menyertai permintaan tersebut. Selanjutnya saksi Paulus Feni akan digunakan uang kepada terdakwa dengan cara memberikan 2 lembar cek BCA dengan nomor tulis 140 atas nama Paulus Feni Akandi sehingga total senilai 3 miliar rupiah. Bahwa setelah jangka waktu yang diajukan oleh terdakwa itu tidak boleh menerima uang, terdakwa tidak juga mengembalikan uang untuk keuntungan proyek yang diperoleh oleh Soli. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2004, saksi korban mendatangi terdakwa di bidangnya dengan masih menagih uang yang dijadikan oleh kedua. Saat itu terdakwa yang akan membayar uang untuk keuntungan kepada saksi korban dengan cara terdakwa menyerahkan 1 lembar cek PT Bank Sentral Asia KTP 205 setengah nilai nominal 4 miliar rupiah tanggal pencairan 2 Februari 2024 kepada saksi korban. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 saksi Paulus Feni Akami memberikan cek dari terdakwa tersebut ke BCA KTP di Rumah Bangsa Surabaya tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan SKP pada tanggal 29 Januari 2024 dari bank BCA KTP di Rumah Bangsa atas nama Feni Merina di bank berselanjutnya saksi Paulus Feni Akami menghubungi terdakwa untuk melakukan pengajian namun terdakwa selalu beralasan tidak pada akhirnya saksi Paulus Feni Akami menemukan kejadian tersebut ke Polres Surabaya itu ini Pak, bahwa di dalam pembelaannya tersebut terdakwa dengan alasan
Memohon rasa keadilan bagi terdakwa yang sudah muncul dan ini sudah berusia 82 tahun dan secara mental praktik terdakwa sudah muncul telah diperdaya oleh orang-orang sekelilingnya. Maka tindakan untuk terdakwa menyerahkan urusan tersebut sakit. Menimbang bahwa alasan tersebut dengan sebagaimana kemudian dalam pengadilan mendengarkan terdakwa sebagai alasan benar maupun alasan kuat. Sedangkan terdakwa yang sudah muncul saat berusia 82 tahun dan secara mental praktik terdakwa sudah muncul adalah alasan yang dapat meringankan hukuman. Menimbang berdasarkan dengan putus maka pembelaan tersebut terdapat tidak dilaksanakan maka dengan demikian terdapat di antara istimewa tidak kedua. Menimbang bahwa berdasarkan dengan tujuan pemindahan yang bukan semata-mata untuk pembalasan tanpa perbuatan pelaku suatu tidak pidana, melainkan bertujuan untuk memindahkan bukti agar pelaku menyadari dan menginsati kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maka hakim memandang adil patut apabila ada komunikasi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam awal putusan ini. Menimbang dalam persidangan berkaitan tidak mengumumkan hal-hal yang dapat memutuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan kita atau penangguhan maka dapat perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka menyatakan bersalah dan bisa pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan dikenakan penangkapan dan penahanan sah maka pada saat masa penangkapan dan penahanan yang ditetapkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa dalam pemerintahan dan penahanan tersebut perlu ditetapkan agar terdapat tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa dalam pemerintahan menimbang untuk menjadikan pidana terdakwa maka perlu berangkat dulu ada pemerintahan yang dilakukan. Adanya merupakan perbuatan terdakwa mengangkat kaki korban melalui penelitian yang meringankan terdakwa sudah berusia lanjut yaitu sudah berusia 82 tahun dan saksi korban Paulus Williamson telah memaafkan dan telah terjadi perdamaian. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa bersalah dan diyakini tidak melakukan pasal 271 haruslah dibenahi pula untuk membayar perkara. Memperhatikan pasal 378 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KPK serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Feni Merina telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feni Merina dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3, menetapkan nama terdakwa prosedur pidana yang dilakukan. 4, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5, menyatakan barang bukti berupa satu lembar rekening orang BCA KCP nomor rekening 190 ya dan seterusnya ya tetap terlaku dalam berkas perkara. 6, mengembalikan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang pemusatan majelis hakim pengadilan negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober pada kami dengan Markus yang bersama Markus pada hakim itu Muhammad Abdul Katak Priyan Polos ini putri Sri Hidayah dari tanggal 50 masing-masing sebanyak 50 itu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh hakim ketua dan mendampingi para hakim tersebut dibantu oleh Blikik Anas Esok Islam Merpas Panitia Pengadilan Negeri Surabaya serta beliau hadir terdakwa dan yang diperkirakan dan yang juga umum pada kenyataan negeri Surabaya dan ya demikian ya saudara ya ditutup 3 bulan diputus juga 3 bulan ya total masa tahanan berarti tinggal sisanya ya begitu ya. Baik, ada putusan tersebut bagaimana? 3 bulan. Sisanya kan berapa? 3 bulan. Sudah menjalani berapa? Sudah menjalani 2 bulan setengah ya. Tinggal kurang lebih 12 hari lagi. Ya. Ya. Baik. Bagaimana? Umum? Gimana itu? Kalau ini dari sekarang sudah dieksekusi. Tanya dulu. Coba saya Nggak bisa. bentar ya Mulia. Iya.
15 hari. Iya, baik. Kita ada yang Dari segala jenis instruksi dari Iya. Jangan dipastikan. Atau bisa gini, Bu Feni, Bu Feni. saudara terdakwa. Oh, ini mati. Bu Feni, terima atau pikir-pikir? Apa nih? Nanti malam dia nggak paham soalnya. Kasihkan aja Pak. Ya. Bisa dengar? Diputus 3 bulan. Sisanya lagi 15 hari. Bagaimana? Tidak dengar. Ini, kenapa nggak diadu? Bu Feni, ya, terima. Sudah diringankan ya? Ya, Iya. Sudah diringankan. sisa 15 hari lagi ya. 15 hari lagi. Terima ya? Terima. Sudah belum? Ya, itu ya. Ya. Menerima ya, jadi sudah terima dia. 3 bulan Pak putusannya. Sudah dengar. Kita terima Pak.